Seorang pria didorong dari tebing oleh sahabatnya yang sudah dikenalnya selama 20 tahun. Untungnya dia tidak mati karena jatuh. Namun sayangnya, dia bertemu dengan wanita salju yang menghisap darah manusia. Dia pikir hidupnya akan berakhir di sana. Namun wanita salju tidak membunuhnya. Allah membuatkan gua es untuk melindunginya dari angin dan dingin. Pria itu sangat bingung mengapa wanita salju menyelamatkannya. Ternyata wanita salju hanya tidak ingin diganggu. Lagi pula jika ada korban kecelakaan di gunung, akan ada banyak orang datang mencarinya. Dan demi mencegah kejadian serupa terulang, manusia pasti akan mengembangkan daerah pegunungan ini. Jadi dibandingkan itu semua, menyelamatkan pria itu jauh lebih menguntungkan. Namun sebagai imbalan, wanita salju mengambil setengah uang pria itu. Menurutnya, menukar nyawa dengan sedikit uang adalah kesepakatan yang bagus. Pria itu penasaran kenapa makhluk gaib butuh uang. Ternyata wanita salju akhir-akhir ini menyukai cemilan buatan manusia. Meskipun dia bisa mencuri tanpa ketahuan, tapi jika dilakukan terus-menerus, toko-toko itu bisa bangkrut. Dan jika terus merusak dunia manusia, akhirnya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi dalam situasi seperti ini, mengambil sedikit keuntungan, tidak akan mendapat balasan buruk. Hal ini benar-benar di luar dugaan si pria. Padahal dia adalah makhluk gaib, tapi begitu berhati dan berbudi. Melihat kondisi pria itu cukup baik, wanita salju berkata jika dia bisa bertahan malam ini, besok pagi dia akan membawanya turun gunung. Keesokan paginya saat pria itu bangun, tiba-tiba langit-langit berlubang besar. Seperti yang diduga, yang datang adalah wanita salju. Segera pria itu merasakan pengalaman dipeluk seperti seorang putri. Kemudian wanita salju menggendongnya terbang menuruni gunung. Dalam perjalanan, wanita salju memperingatkan pria itu, jangan beritahu siapapun tentang dirinya. Jika tidak, dimanapun pria itu bersembunyi, dia pasti akan membunuhnya. Sementara itu di sisi lain, sahabatnya masih membuat laporan palsu. Sayangnya, pria itu sudah tiba. Sahabat itu langsung panik. Pria itu memberitahu polisi bahwa dirinya didorong dari tebing oleh sahabatnya. Akhirnya polisi pun menanyai penyebabnya. Ternyata karena wanita yang disukai sahabatnya diam-diam menyukai pria itu. Dia sangat cemburu, tapi demi kebahagiaan wanita itu, dia menceritakan segalanya pada pria itu. Namun pria itu bahkan tidak tahu siapa wanita itu. Sikap acuh tak acuhnya membuat sahabatnya timbul niat membunuh. Selama pria itu mati, dia bisa lebih mudah mendekati wanita yang dia sukai. Harusnya akan lebih mudah berhasil. Karena pikiran itu, dia langsung mendorong pria itu dari tebing. Hanya karena hal seperti ini, hampir saja dia dibunuh oleh sahabat masa kecilnya. Pria itu benar-benar tak percaya. Atau bisa dibilang, selama ini, hanya pria itu yang menganggap mereka bersahabat. 10 tahun berlalu begitu cepat. Pria itu telah berubah dari anak muda polos menjadi pria dewasa penuh cerita. Dia pikir tidak akan pernah bertemu wanita salju lagi. Namun tak disangka, saat liburan di kaki gunung salju, dia bertemu wanita salju itu. Senyum di sudut bibir pria itu tak tertahankan. Karena wanita salju yang selalu dia rindukan akhirnya muncul. Dia memberanikan diri mendekati wanita salju. Lalu mulai bercerita sendiri. Dulu dia bertemu seorang wanita yang menganggap dirinya cantik. Dia bukan hanya mengaku sebagai wanita salju, tapi juga menyelamatkanku dengan kekuatan makhluk gaib. Justru karena dia menyelamatkanku, aku bisa hidup sampai sekarang. Mendengar itu, wanita salju sangat marah. Dia pernah memperingatkan pria itu, jika berani memberitahu orang lain, maka dia pasti akan membunuhnya. Pria itu menjelaskan dengan tenang, bahwa dia hanya sedang berbincang dengan orang yang bersangkutan. Memang benar ucapannya, tapi wanita salju tetap marah. Namun dibandingkan itu, dia lebih penasaran bagaimana pria itu mengenalinya. Wajah cantikmu, kulit putih mulusmu, tentu saja mudah dikenali. Mendengar itu, wanita salju langsung malu selama 2 detik setengah. Lalu bagaimana wanita salju mengenali pria itu? Karena makhluk gaib tak hanya mengenali dari wajah, tapi juga dari aroma khas tiap orang. Karena dulu belum sempat membalas kebaikan wanita salju, dia mengundang wanita salju ke rumahnya. Sepanjang jalan, pria itu menceritakan nasib tragis selama 10 tahun terakhir. Saat kuliah, dia mendirikan perusahaan, tapi karena dikhianati rekan bisnisnya, perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan besar. Istrinya yang sangat dia percayai ternyata berselingkuh. Dia pun terpaksa bercerai. Sejak itu, dia tak bisa lagi mempercayai orang lain, agar tidak terlibat dengan orang-orang di sekitarnya. Dia pun pindah ke tempat ini. Tak disangka justru bisa bertemu denganmu di sini. Kalau begitu, hidupmu pasti sangat sulit ya. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang seperti itu. Kamu masih seperti dulu.
makhluk gaib yang tahu diri. Meski pria itu terpaksa mundur dari posisi direktur, tapi uang yang dia hasilkan cukup untuk hidup tenang hingga tua. Mendengar itu, wanita salju pun lega. Aku ingin minum sake yang enak, dan ingin mencicipi ikan laut. Kalau kamu bisa menyiapkan semuanya, aku akan jadi tempat curhatmu. Sejak saat itu, yang datang ternyata polisi. Ternyata mantan istri pria itu meninggal secara misterius, dan orang yang paling dicurigai adalah dirinya. Sementara itu, wanita salju belum tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pancake hampir hangus. Saat itu terdengar suara pintu terbuka. Hei, Masaki. Kalau makhluk gaib terlihat oleh manusia, akan sulit dijelaskan. Untung pada saat itu, wanita salju menggunakan kekuatan gaibnya untuk berubah menjadi kelinci. Barulah dia bisa lolos dari situasi itu. Lalu polisi mengungkapkan alasan kedatangan mereka. Ternyata mantan istrinya dibunuh karena dendam, dan polisi mencurigainya sebagai pelaku utama. Karena mantan istrinya meninggalkan surat pengakuan, yang menyatakan jika dia meninggal secara mencurigakan, maka pelakunya pasti pria itu. Pria itu mengatakan setelah bercerai dia tidak pernah bertemu mantan istrinya lagi. Namun untuk menghapus kecurigaan polisi, dia tetap menjelaskan, 3 bulan yang lalu, saat dia hendak menyetir untuk perjalanan bisnis, istrinya menaruh obat tidur di minuman favoritnya. Untungnya saat itu seorang klien menelepon. Jadi dia kembali ke kantor untuk mengambil dokumen. Karena itulah, kan fakta perceraian dari teman dan keluarga. Tujuannya untuk menjaga nama baik istrinya. Secara logika, istrinya tidak seharusnya meninggalkan surat pengakuan. Namun polisi segera memberikan penjelasan. Sebenarnya dalam surat itu, sang istri juga menuliskan bagian ini. Sebenarnya sang istri sama sekali tidak menerima lagi sahabat yang pernah menjebaknya juga mati secara misterius. Istrinya mengira itu juga perbuatan pria itu. Menghubungkan semua kejadian itu, dia pun menulis surat itu demi melindungi dirinya. Tentu saja hanya surat saja tidak cukup sebagai bukti. Polisi juga menunjukkan bukti lain, yaitu ada nama pria itu tertulis di tangan istrinya. Dan sebelum kejadian itu, polisi dari rekaman CCTV menemukan, orang terakhir yang ditemui istrinya adalah pria itu. Mendengar itu, pria itu mengatakan bahwa itu bukan istrinya, hanya seseorang yang sangat mirip dengannya. Tentu saja polisi tidak percaya alasan itu, dan langsung meminta pria itu untuk ikut mereka untuk diselidiki. Melihat hal itu, wanita salju awalnya ingin kembali ke gunung. Namun akhirnya dia memutuskan menunggu pria itu kembali. Entah berapa lama telah berlalu, pria itu akhirnya karena pada hari istrinya terbunuh. Dia sedang makan malam bersama wanita salju. Mendengarnya, wanita salju baru sadar. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuktikan pria itu tidak bersalah. Namun pria itu merasa itu tidak akan berhasil. Karena mustahil polisi mau percaya pada ucapan makhluk gaib. Apalagi dengan bukti rekaman yang tidak bisa dijelaskan ke hadapan Dewi para yokai. Semua orang memanggilnya Yang Mulia Sang Putri. Selama menerima permintaan dari yokai, Sang Putri pasti akan turun tangan untuk membantu. Namun saat wanita salju hendak menjelaskan situasinya, Sang Putri mengatakan tidak perlu. Ternyata sebelum mereka datang, Sang Putri sudah memahami garis besar kasusnya. Satu-satunya alibi yang bisa diberikan hanya oleh wanita salju. Ditambah rekaman CCTV yang mengira wanita salju sebagai mantan istri. Semua itu seperti sudah direncanakan sebelumnya. Jadi Sang Putri langsung mengungkap pelakunya. Pelaku sebenarnya adalah pria itu. Mendengarnya, wanita salju langsung terkejut. Karena jasad mantan istrinya ditemukan pada malam tanggal 12 September. Dan malam itu dia bersama pria itu sepanjang waktu. Secara logika, pria itu tidak mungkin pelakunya. Sang Putri segera memberi penjelasan. Yokai hidup sangat lama, mereka tidak tahu tanggal hari ini seperti manusia. Kalau begitu, wanita salju, aku tanya padamu, bisakah kamu menyebutkan dengan tepat tanggal hari ini di kalender manusia? Aku hanya tahu sekarang awal bulan Oktober. Dan pria itu memanfaatkan hal ini. Pertama dia membunuh mantan istrinya pada tanggal 12. Lalu menghabiskan waktu bersama wanita salju pada tanggal 13. Kemudian membuat wanita salju mengira hari itu adalah tanggal 12. Karena wanita salju tidak memiliki konsep waktu, jadi secara alami dia akan masuk ke dalam jebakan. Dengan begitu, wanita salju menjadi saksi alibi terbaik bagi pria itu. Adapun soal rekaman CCTV pun sama. Selama sebelumnya mempelajari kebiasaan harian mantan istri, maka saat tidak ada yang bisa memastikan keberadaan mantan istri, dia bisa membawa wanita salju terekam bersama. Mendengar itu, pria itu mulai membantah, membuat alibi palsu, dan sengaja tertangkap kamera pengawas.
Hal seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Sebaliknya justru membuatku semakin terpojok. Kalau begini terus, aku hanya akan ditangkap polisi, dan tidak punya cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Namun sang putri justru menganggap ini sangat berarti, karena pria itu bisa sepenuhnya mendapatkan kepercayaan wanita salju. Dari sudut pandang wanita salju, dia akan merasa semua ini adalah kesalahannya yang menyebabkan pria itu dalam kesulitan. Lalu karena rasa bersalah, dia akan dengan sepenuh hati membantu pria itu. Dan pria itu memiliki banyak target balas dendam. Teman yang ingin membunuhnya, mantan istri, rekan kerja yang mengkhianatinya dan merebut perusahaannya. Meski dua yang pertama sudah mati, tapi para rekan pengkhianat masih hidup. Dan jika dia ingin membunuh mereka dan tetap bebas dari kecurigaan, satu-satunya cara hanyalah memanfaatkan wanita salju. Jadi begitu dia tertangkap polisi, dia bisa mengatakan pada wanita salju bahwa dia akan berkata bahwa rekan lamanya menjebaknya karena takut ketahuan korupsi. Itulah sebabnya mereka menjebaknya, dan wanita salju yang selalu percaya bahwa pria itu tidak bersalah, pasti akan membantu pria itu membalas dendam. Setelah mendengar penjelasan sang putri, tubuh wanita salju akan datang. Namun sang putri tetap tak mau menyerah. Dia yakin pria itu membunuh mantan istrinya, demi mencapai tujuannya yang sesungguhnya, dan sengaja menciptakan situasi balas dendamnya berhasil. Dia tetap akan dihukum mati karena membunuh mantan istrinya. Sang putri membantah lagi. Setelah balas dendam selesai, kamu bisa meminta bantuan wanita salju untuk meloloskan diri. Pertama, suruh wanita salju muncul di pusat perbelanjaan agar terekam CCTV. Lalu minta pengacara menelusuri rekaman itu. Selama bisa dibuktikan bahwa setelah mantan istrimu meninggal, masih ada perempuan lain yang mirip dengannya muncul, kecurigaan polisi terhadapmu bisa dihapuskan sepenuhnya. Tapi menggunakan makhluk gaib untuk membunuh demi pria itu. Namun dia tetap yakin bahwa pria itu berhati baik. Kalau tidak, mengapa pria itu berkali-kali dikhianati dan disakiti oleh orang lain? Jadi dia memohon kepada sang putri untuk mempertimbangkan kembali. Saat kebenaran hampir terbongkar, semuanya berbalik. Saat pria itu membantu wanita salju bangkit, sang putri tiba-tiba tertawa. Ternyata semua yang dia katakan tadi hanyalah kebohongan. Tujuannya hanya untuk menunjukkan kepada pria itu betapa dalam perasaan wanita salju terhadapnya. Demi melindunginya, wanita salju bahkan berani membantah Dewi. Dan itu butuh keberanian yang luar. Lalu soal siapa pelaku yang sebenarnya. Sang putri sebenarnya sudah mengetahuinya sejak awal. Ternyata pelakunya adalah mantan bawahan wanita pria itu. Alasan dia melakukan itu, karena dia sangat mencintai pria itu. Awalnya pria itu adalah pria sukses yang sudah menikah. Namun kemudian istrinya berselingkuh. Pria itu pun segera memutuskan untuk bercerai. Setelah wanita itu mengetahui hal ini, dia merasa senang diam-diam, karena dia akhirnya memiliki kesempatan. Namun takdir berkata lain. Tak lama kemudian, atasannya dikeluarkan dari perusahaan karena dikhianati rekan bisnisnya. Wanita itu awalnya ingin ikut pergi bersamanya, tapi atasannya memintanya tetap tinggal, karena hanya dengan begitu dia bisa pergi dengan tenang. Saat itu wanita itu sadar bahwa atasannya tidak berniat memulai kembali, dan tidak ingin bergantung padanya. Jadi dia tahu kalau mendekatinya saat itu hanya akan menjadi beban bagi pria itu. Maka dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk mengejarnya. Namun dia tidak menyangka bahwa pria itu, karena kehilangan kepercayaan, mengurung diri di rumah selama berbulan-bulan. Melihat itu, wanita itu tak bisa menahan diri lagi. Demi mengubah keadaan, cintanya mulai menjadi obsesi yang menyimpang. Setelah memastikan pria itu tak punya alibi, dia langsung pergi ke toko bunga milik mantan istri pria itu. Dengan kata lain, Tuan Muroy bertanya padaku apakah aku tahu kabar terbarumu. Mungkin dia sedang mempertimbangkan untuk balikan denganmu. Awalnya dia ingin menggunakan topik tentang atasan, untuk menggoda dan mengajak mantan istri bicara, lalu membawanya ke tempat sepi untuk membunuhnya. Namun dengan pengetahuan mantan istri tentang atasannya, dia merasa atasannya tak mungkin mengatakan hal seperti itu. Jadi mantan istri mengajak wanita itu ke tepi sungai. Dia ingin wanita itu menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun tanpa disangka oleh mantan istri, itu adalah kesempatan emas bagi wanita itu. Detik berikutnya, wanita itu mengangkat palu, dan mantan istri pun tewas di tempat. Lalu di tangan mantan istri, dia menulis nama atasannya. Dia tahu hanya dengan itu, pria itu hanya bisa jadi tersangka. Tapi kalau pelakunya tak ditemukan, atasannya pasti akan merasa menderita dan kesepian. Karena dicurigai sebagai pembunuh, saat itulah dia bisa tampil, selalu mendampingi, percaya dan membantu atasannya.
Tak butuh waktu lama, atasannya pasti akan mulai bergantung padanya. Bahkan bisa jadi jatuh cinta padanya. Namun yang tak dia duga, mantan istri ternyata meninggalkan surat yang menuduh atasannya. Polisi juga menyadari adanya kejanggalan ini. Kini mereka sedang mencari tersangka lain yang punya motif. Tak lama lagi, wanita itu akan tertangkap. Namun semua ini hanya diketahui oleh Dewi Kebijaksanaan. Dewi hanya mengatakan dengan singkat kepada pria itu, bahwa pelakunya adalah bawahannya yang dia kenal selama bertahun-tahun. Tapi dia tak mengerti apa motif bawahannya itu. Dan Dewi pun tak mau menjelaskannya. Karena dia takut pria itu tak sanggup menerimanya. Dibandingkan hal itu, hubungan pria itu dengan wanita salju jauh lebih penting. Karena manusia dan siluman sejatinya berbeda jalan. Namun Dewi mengizinkan hubungan mereka. Meskipun waktu mereka terbatas, itu tetap akan menjadi kenangan tak tergantikan. Pokoknya, semoga kalian bahagia. Muroy. Apa kau mendengarnya? Putri sendiri yang memberkati kita. Namun tepat saat pria itu memeluk wanita salju, Dewi tiba-tiba berbicara, perlindungan harus diperhatikan baik-baik, karena zaman sekarang berbeda dari dulu. Anak campuran manusia dan siluman akan menghadapi banyak kesulitan. Konon ada wanita salju di masa lalu, yang melahirkan 10 anak. Mendengarnya, pria itu langsung malu selama 2 detik setengah. Setelah semua kebenaran terungkap, wanita salju kembali menggendong pria itu ala putri. Kali ini dia sangat bahagia. Karena akhirnya dia dan pria itu telah menjadi pasangan resmi. Meskipun pria itu tahu bahwa hubungannya dengan wanita salju tidak akan bisa bertahan selamanya. Bagaimanapun juga, umur manusia dan siluman memang berbeda. Namun meski begitu, pria itu tetap berharap waktu seperti ini bisa terus berlanjut. Ada apa? Tidak ada apa-apa.